Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat hidayah yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini, hari Selasa pagi, tanggal 2 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 2025, Ikhwatal Islam. Kita akan ikuti kembali kajian pagi ini bersama guru kita Ustadz Syamsur Rizal Abu Faudan Habibullah Ta'ala. Sesuai dengan informasi yang kami informasikan tadi pagi pula, akan kita dengarkan kembali kajian pembahasan kitab Adabul Mufrad secara langsung live dari studio Radio Hidayah. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Semoga kebersamaan kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dari pelajaran kita dengarkan nantinya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah Kota Islam. Kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hal Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Insyaallah, jazakallah khairan, barakallahu fik telah menyempatkan waktunya bagi secara hari ini, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, ya amin ya rabbal alamin. Untuk tema pagi ini, Ikhwatal Islam, kita akan mendengarkan pembahasan dari kitab ini tentang orang yang menyambung silaturahmi atau silaturahim akan dicintai oleh keluarganya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Berikan pertanyaan WA dan SMS melalui pesan ketikan di 081175454444. Dan untuk pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk video, silakan melihat nomor-nomor yang kami telah lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustaz Falyatafadhal suara Mbak Juro. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk dapat memahami kalamnya dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta memberi kita pula kekuatan untuk dapat mengamalkan di dalam hari-hari kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab yang ke-24 dari kitab sahihnya, atau bab yang ke-28 dari kitab Al-Adabil Mufradnya.
dengan judul bab Man wasala rahimahu ahabbahullah. Barang siapa yang menyambung hubungan rahimnya, maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini judul bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam bab ini beliau membawakan satu hadis dengan dua sanadnya, yaitu hadis dari Ali ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaqa rabbah wa wasala rahimah nusiya fi ajali wa fi lafzin unsiya lahu fi umrih wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan menyambungkan hubungan rahimnya, maka akan dipanjangkan umurnya atau maka akan ditunda ajalnya dan akan dibanyakkan hartanya dan ia akan dicintai oleh keluarganya. Begitulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan judul bab, kalau kita lihat atau kita dengar dari hadis yang tadi kita bacakan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di dalam bab ini kita tidak melihat ada lafaz ahabbahullah secara zahir seperti di judul bab yang beliau tuliskan. Akan tetapi di dalam hadis ini Rasul mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabb-Nya dan menyambungkan hubungan rahimnya, maka Allah Azza wa Jalla akan panjangkan umurnya, akan diperbanyak hartanya dan akan dicintai oleh keluarganya. Lafaz hadis bukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dicintai oleh keluarganya. Baik. Disebutkan oleh penyarah kitab ini, itu Syekh Husain ibn Audah Al-Awaisah hafizahullah ta'ala, kata beliau bahwasanya hubungan antara judul bab dengan hadis ini secara zahir memang tidak terlihat. Akan tetapi kalau seandainya kita melihat kepada kolerasinya, yang mana seperti yang kita dengarkan pada pertemuan yang lalu, barang siapa yang menyambung silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan akan dilapangkan rezekinya. Nah, buah yang didapatkan ini adalah bagi orang yang menyambungkan silaturahmi. Di dalam hadis ini ditambahkan oleh Rasul, ia akan dicintai oleh keluarganya. Nah, lalu bagaimana hubungannya? Karena ya ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, bahwasanya panjang umur, dilapangkan rezeki, dan juga dicintai oleh keluarga, ini semua adalah tanda-tanda atau buah yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang bertakwa kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam sejumlah firman-Nya, seperti firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Talaq misalkan. Apa kata Allah? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapinya. Kemudian ia akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak menduganya. Kemudian kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan di dalam setiap urusannya. Nah, jadi diberikan rezeki, termasuk juga dipanjangkan umur, itu adalah buah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga di dalamnya dicintai oleh keluarganya. Apa hubungan antara takwa kepada Allah dan dicintai oleh keluarganya? Karena orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang juga akan selalu berusaha, yang akan antusias, akan selalu peduli dan memperhatikan hak-hak keluarganya. Mereka akan selalu menunaikan apa yang menjadi hak keluarganya. Bahkan mereka merasa punya tanggung jawab kepada keluarganya. Baik dalam masalah nafkah, dalam masalah perhatian, dan yang lainnya. Nah, kepedulian kepada keluarga ini adalah buah dari sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan hak-hak keluarga dan yang lainnya juga merupakan sifat di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menjaga hak keluarganya, menunaikan apa yang menjadi hak keluarganya, tentu akan mendapatkan kecintaan dari keluarganya itu. Nah, dan ini semua adalah praktek dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah seandainya keluarganya saja cinta kepadanya dengan sebab kebaikan yang telah ia berikan, perhatian yang ia berikan, hak-hak mereka tunaikan, sehingga mereka mencintainya, tentu orang seperti ini pun juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa begitu hanya orang yang bertakwa saja. Orang yang melakukan itu adalah lambang dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan yang dia dapatkan bukan hanya sekedar kecintaan dari keluarganya saja, akan tetapi juga kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beginilah hubungan antara hadis ini dengan judul bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi walaupun tidak tampak secara zahir, akan tetapi pada hakikatnya apa yang disebutkan oleh hadis ini adalah simah atau tanda yang menunjukkan kepada ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya, sehingga bukan hanya keluarganya saja akan cinta kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintainya. Wallahu taala alam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kalaulah seandainya panjang umur, banyak harta, lapang rezeki, dicintai oleh keluarga, adalah buah dari ketakwaan yang juga nanti akan mengundang datangnya cinta Allah Azza wa Jalla kepada hamba itu. Lalu bagaimana dengan realita dan kenyataan yang kita saksikan? Berapa banyak pelaku maksiat juga mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan. Orang yang tidak peduli dengan hak Allah, jangankan hak keluarganya, hak Allah pun tidak dia hiraukan. Orang yang hari-harinya tenggelam larut dalam kemaksiatan, seakan-akan tidak punya perhatian dan kepedulian kepada kebaikan dan ketaatan. Tapi kalau di dalam bab tadi kita melihat mereka malah baik-baik saja, rezekinya lancar, ya kan? Usahanya
berkembang, dia pun mendapatkan sambutan di keluarganya. Padahal dia nggak sholat, nggak puasa, ya kan, banyak maksiatnya. Ada yang begitu secara kenyataan, ya kan? Tidak taat, tidak soleh. Kita yang sudah mengaji bertahun-tahun, ya kan, misalkan kita sudah rajin membaca Al-Quran, kita sudah berusaha untuk istiqamah di atas sunnah, tapi kok hidup kita malah lebih miring, lebih sulit. Kok perkara kita seringkali dihadapkan kepada kesulitan, problematika yang sangat sulit untuk dipecahkan solusinya. Ada kita merasa begitu? Rezeki kita syarat saja, ya kan? Nah, lalu apa hubungannya? Kenapa bisa begitu? Padahal tadi dikatakan bahwa umur dipanjangkan, rezeki dilancarkan, harta dibanyakkan, dicinta oleh keluarga. Itu adalah buah ketakwaan. Nah, kenapa orang tidak bertakwa juga bisa mendapatkan itu? Dan yang seperti ini memang sering kali kita temukan ada di antara kita yang membenturkannya, mempersoalkannya. Kok bisa begitu? Kan begitu. Nah, disebutkan oleh para ulama kita, pertama sekali yang harus kita pahami di dalam bab ini, ya ikhwani, ya akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, bahwa apa yang tadi kita sebutkan atau apa yang disebutkan oleh hadis ini berupa panjang umur, lancarnya usaha, banyaknya rezeki, dicinta oleh keluarga, itu bukanlah serta-merta sebagai bukti kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba itu. Itu bukan pula buah yang akan didapatkan secara mutlak oleh orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita bisa bersyarikat dengan orang-orang di luar sana di dalam bab ini. Bukti dan kenyataan realita sudah menunjukkan itu, bahwasanya seperti yang tadi kita katakan, ada kalanya orang tidak peduli akan agama, kadang-kadang lebih lancar usahanya, lebih mudah rezekinya ketimbang orang yang sudah berusaha untuk rajin belajar, sudah berusaha untuk istiqamah di atas agama. Apakah itu Allah tidak cinta kepadanya? Apakah Allah itu malah cinta kepada yang tadi bermaksiat sehingga Allah lapangkan rezekinya? Tidaklah begitu, ya ikhwani. Tidaklah begitu. Karena bukti cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla itu tidaklah diukur dengan keadaan duniawi pada hamba itu. Akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa Allah Azza wa Jalla juga memberikan, menyegerakan sebagian dari balasan yang indah itu untuk orang-orang bertakwa ketika mereka masih hidup di dunia. Nah, kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan itu semua, maka itu tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Bisa jadi kelapangan, kelancaran yang Allah berikan itu merupakan nikmat, balasan atas kebaikannya, balasan atas ketakwaan seorang hamba itu, dikarenakan Allah cinta sayang kepadanya, akhirnya Allah berikan dia rezeki yang lancar, Allah berikan dia harta yang banyak, Allah berikan dia umur yang panjang. Iya, tidak mustahil. Akan tetapi juga tidak mustahil bahwa kelebihan yang tadi kita sebutkan itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba merupakan ujian dan fitnah baginya. Merupakan ujian dan fitnah baginya. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji, untuk difitnah, dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah ciptakan kalian. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Setelah sebelumnya kita tidak ada, kemudian Allah adakan. Dari kita awalnya dari rahim, kemudian kita dilahirkan ke dunia. Dari dunia kita diwafatkan, berpindah kepada akhirat. Jadi adanya kehidupan dan kematian ini ada maksud dan tujuannya. Kata Allah Azza wa Jalla, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian.
siapa sebenarnya yang benar-benar baik amalnya di antara kalian. Nah, inilah sifatnya dunia. Maka oleh kerana itu, apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba berupa fasilitas dunia, kesuksesan dunia, kita katakan tidak serta-merta itu adalah bukti dan tanda Allah cinta kepadanya dan hamba itu bertakwa kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak pula berarti ketika hamba itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan sebagai tanda dia tidak bertakwa atau Allah tidak cinta kepadanya. Tidak pula begitu. Kenapa demikian? Karena kehidupan ini tujuannya adalah untuk kita diuji padanya. Dan ujian Allah Azza wa Jalla itu bermacam-macam bentuk dan warnanya. Ada kalanya berupa kebaikan bagi hamba itu, ada kalanya berupa keburukan yang tidak diinginkan oleh hamba itu. Ada kalanya kita diuji dengan kesusahan, tapi terkadang ada kalanya kita diuji dengan kemudahan, kesuksesan. Ada kalanya kita diuji dengan kesempitan. Akan tetapi terkadang kita juga bisa diuji oleh Allah SWT dengan kelapangan. Perhatikanlah apa yang difirmankan oleh Allah SWT di sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Seperti di surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Allah SWT mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa arti fitnah? Adalah ujian. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla di sisinya lah adanya ganjaran yang besar itu. Nah, dan kita tahu ya ikhwani akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, keberadaan harta dan anak-anak ini adalah sesuatu yang paling membahagiakan seseorang. Sulit bagi kita untuk mengungkapkan bagaimana bahagianya orang ketika diberikan harta yang lapang, anak yang banyak, ya kan? Saking besarnya kebahagiaan. Akan tetapi ingat kata Allah Azza wa Jalla itu tidak lepas dari fitnah atau ujian bagi kita. Siapa di antara kita yang tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Rabbnya di saat dia menerima harta yang banyak, anak yang banyak, akan tetapi siapa pula yang akan terjerembab ke dalam kemaksiatan, bahkan mungkin kekufuran karena kelalaian disebabkan harta dan anak-anak. Ada begitu? Ada begitu. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan secara mutlak bahwa kemudahan prestasi duniawi yang diberikan kepada seorang hamba, tanda hamba itu bertakwa dan tanda Allah Ta'ala cinta kepadanya. Sebagaimana kita tidak bisa pula mengatakan ketika seseorang itu disempitkan hartanya, disusahkan urusannya, ya kan, sebagai bukti dia adalah orang yang jahat dan Allah benci kepadanya, juga tidak bisa begitu. Akan tetapi kedua-duanya punya potensi. Ada kalanya seseorang itu, ada kalanya kebaikan itu diberikan kepada seseorang sebagai ujian, akan tetapi ada kalanya juga diberikan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Begitu juga kesulitan, kesempitan, kemiskinan. Ada kalanya itu diberikan sebagai ujian. Bersabarkah atau tidak seorang hamba itu, atau ada kalanya itu diberikan sebagai hukuman yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla atas kemaksiatan dan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di surat Al-Anbiya misalkan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan di akhir ayat itu Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian dan cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan, kata Allah Azza wa Jalla.
kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita terima semasa di dunia. Yang diuji dengan kesulitan, kemiskinan, kalau seandainya dia bersabar di atas ujian itu, maka pahala dan surga Allah Azza wa Jalla sebagai ganti nanti pada yaumul qiyamah. Akan tetapi kalau seandainya penderitaan, kesusahan, kesulitan dunia dia terima dengan keluh kesah, mengumpat, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, bahkan mungkin dia berubah keyakinan dan agama. Ada begitu? Ada ya? Karena miskin orang berubah agama ya? Bisa jadi memang ada kan? Ya. Nah, maka seperti orang yang seperti itu, kesulitan dunia ini merupakan bagian dari siksaan yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum dia disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak berhasil menerima ujian kesulitan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di masa hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika hamba itu diuji dengan kebaikan, kelancaran, kesuksesan, kelapangan, apakah dia bisa bersyukur? Atau malah dengan itu dia malah terjerembab ke dalam sejumlah maksiat demi maksiat. Karena dia mampu untuk melakukan apapun yang dia mau. Karena fasilitas yang dia punya. Ada begitu? Juga ada begitu. Nah, kalau begitu dia menerima nikmat, kelapangan, kesuksesan yang Allah berikan, maka ingatlah, itu hanya istidraj. Allah lepaskan keinginannya, Allah penuhi tuntutannya, Allah biarkan dia melepaskan syahwatnya, untuk kemudian nanti Allah perberat hisabnya dan Allah akan perkeras siksaannya. Nah, jadi disinilah bermainnya semua warna dan coraknya kehidupan dunia. Apakah itu kebaikan ataukah keburukan? Kebaikan itu tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk takwa seorang hamba dan sayangnya Allah Ta'ala kepadanya. Sebagaimana kesempitan, kesusahan, kemiskinan tidak pula dianggap bisa dikatakan secara mutlak bukti Allah marah kepadanya dan dia durhaka kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ya ikhwani. Akan tetapi yang menentukan adalah apa reaksi, akibat yang akan terjadi pada dirinya dengan corak dan warna-warni kehidupan dunia yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya ikhwani, kalau seandainya ada di antara kita yang sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, menjaga diri, meningkatkan kualitas iman dan takwa kepadanya, akan tetapi buah yang disebutkan tadi tidak juga kunjung kita dapatkan. Akan tetapi keadaan malah semakin menyempit, semakin sulit. Jangan pula kita anggap bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak benar adanya. Dan jangan pula kita katakan bahwasanya sunnah Al-Quran dan sunnah yang kita pegang ini adalah sesuatu yang tidak benar. Sehingga kita lepaskan dan kita berbalik kepada masa jahiliyah. Jangan ya ikhwani. Karena itu tadi, bahwa keadaan kehidupan dunia yang kita alami, yang kita jalani, tidak dapat dikatakan secara mutlak sebagai bukti cinta dan tidaknya Allah SWT kepada seorang hamba seperti yang tadi kita katakan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla katakan kepada kita di dalam Al-Quran Karim seperti di surat Taha ayat yang ke-131. Apa kata Allah? Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan pula engkau engkau fokuskan, engkau layangkan, engkau engkau terpengaruh pula ya dengan kesenangan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seseorang berupa istri, berupa kesenangan dunia yang lain. Jangan pula tergelap mata dengan itu.
Kenapa? Karena itu hanya ujian untuk dia, kata Allah. Sedangkan anugerah yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, pahala yang menunggu dari sebuah ketaatan dan ketakwaan itu jauh lebih baik dan lebih kekal bagi seorang hamba. Nah, jadi seperti yang kita katakan tadi, kok bisa pula mereka nggak peduli agama, lebih lancar usahanya? Kenapa pula orang yang tidak peduli agama lebih nampak bahagia rumah tangganya? Saya kok malah banyak sekali masalah, sibuk sering bertengkar dengan istri dan anak dan semacamnya. Pokoknya tidak pula rumah ini menjadi surga bagi kita. Kadang-kadang rumah ini malah menjadi neraka, kalau tidak muqaddimah neraka bagi penghuninya. Kan begitu ya kan? Nah, jadi kalau ada kita melihat orang yang secara zahir di bawah kita kan, perhatian dan kepedulian kepada agama, tapi mendapatkan fasilitas yang baik di dunia, jangan pula kita terpengaruh oleh itu. Jangan pula kita disibukkan oleh itu. Karena Allah katakan itu tidak luput dari ujian Allah Azza wa Jalla untuk dirinya. Dan kita orang yang sudah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, untuk mencintai amal saleh, termotivasi untuk beramal saleh, ingatlah bahwa ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala itu jauh lebih nikmat, jauh lebih besar, lebih barakah daripada secerca kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada sebagian di antara kita di dalam kemaksiatannya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian di ayat yang lain, di surat Al-An'am misalkan, ayat yang ke-44. Allah Azza wa Jalla juga katakan, dan sebelum ayat ini dibacakan oleh Rasul juga bersabda. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Kalau seandainya engkau melihat Allah Ta'ala memberikan dunia kepada seorang hamba, padahal hamba itu maksiat, dan Allah pasti tidak akan menyukai maksiat itu, tapi dunianya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pernah melihat itu, menyaksikan itu, kata Rasul, ketahuilah, jangan pula tergelap mata dengan itu. Fa inna ma huwa istidraj. Itu hanyalah penundaan azab dari Allah Ta'ala kepadanya. Seperti yang tadi saya katakan, Allah penuhi kebutuhannya, Allah kabulkan semua permintaannya, Allah biarkan dia melepaskan hawa nafsunya. Untuk apa? Untuk kemudian diperketat hisabnya, didetailkan perhitungan dengannya, untuk kemudian diberatkan siksaan dan hukumannya. Itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-An'am ayat yang ke-44. Apa kata Allah? "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautah fa idza hum mublisun." Ketika mereka telah melupakan apa yang sudah diingatkan kepada mereka dari kewajiban-kewajiban kepada Allah, tentunya dia tidak peduli, dia tidak hiraukan itu. Allah perintahkan ke kanan, dia ke kiri. Allah dia suruh maju, tapi dia mundur. Ya kan? Nah, dia enggak peduli itu. Maka kata Allah, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kami akan bukakan untuknya pintu segala sesuatu. Pintu kesuksesan, pintu kejayaan, pintu kekayaan, pintu kemakmuran, pintu segala sesuatu yang diinginkan olehnya, diinginkan oleh manusia. Kemudian kata Allah, "Hatta idza farihu bima utu." Ketika mereka itu sudah puas, bahagia, senang dengan pencapaiannya, pangkat sudah tinggi, tabungan sudah banyak, ya kan? Harta sudah melimpah, rumah sudah megah, mobil sudah mewah, kan bahagia ya? Ketawa ke sana kemari, kitiwi-kitiwi. Tidak juga mengingatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Akhadnahum bautah fa idza hum mublisun." Maka kami akan siksa dia secara tiba-tiba, sekonyol-konyolnya,
dan di waktu itu dia hanya bisa tertunduk, berputus asa, tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Subhanallah. Waliyahzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari talbisud dunia yang seperti ini. Propaganda dunia. Propaganda syaitan yang hendak menyerumuskan kita ke dalam kebinasaan dengan membuat kita tergelap mata dengan pencapaian target-target duniawi sehingga melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah berkecil hati ya ikhwani akhwati fiddin. Tidak usah kita ragu dengan kebenaran ini. Hanya karena keadaan yang kita dapati belum lagi seperti yang kita harapkan untuk kehidupan dunia kita. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi, kata Rasul tadi man ittaqa rabbah wa wasala rahimah nusiya fi ajali wa sara maluhu wa habbahu ahluhu. Jadi barang siapa bertakwa kepada Rabbnya, lalu dia sambungkan silaturahminya, maka akan dipanjangkan umurnya, akan diperbanyak hartanya, dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Rabbnya Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan dengan karib kerabat dan dengan orang-orang yang punya hubungan rahim dengannya. Tayyib. Maka kan itu ikhwani, terutama kita yang mengharapkan kebahagiaan, yang berharap umur kita panjang, rezeki kita lancar, usaha kita berkembang, urusan kita dimudahkan, dicintai kita oleh keluarga, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa, tapi apa yang dijanjikan di sini belum juga menjadi sebuah realita dan kenyataan, jangan bersedih, jangan putus asa, karena itu bukanlah tanda secara mutlak. Akan tetapi itu bisa jadi ujian dan cobaan. Kalau kita bersabar, istiqamah di dalam menghadapi ujian itu, akan mengangkatkan derajat kita semakin tinggi dan akan semakin meluaskan kebahagiaan, akan semakin menggandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pelajaran dari bab ini. Kita sampai jam berapa? Masih ada waktu? Baik. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-25 dari kitab Sahih Adabul Mufrad, atau bab yang ke-30 dari kitab Al-Adabu Al-Mufradnya. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari jalan Al-Miqdam Ibnu Ma'di Yakrib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Rasul yang didengar oleh Al-Miqdam Ibnu Ma'di Yakrib? Innallaha yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa yusikum bil aqrab fal aqrab. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah pesankan kepada kalian agar kalian berbuat baik, berbakti kepada ibu kalian. Allah telah berpesan kepada kalian tentang perihal ibu kalian. Dan Allah telah berpesan kepada kalian tentang perihal ayah kalian. Kemudian saudara yang punya hubungan yang paling dekat dengan kalian dan yang paling dekat. Ya, di dalam bab ini, itu dengan judul bab tadi ya, birrul aqrab fal aqrab. Jadi tadi bab menyambung satu rahmi, berbuat baik kepada keluarga itu lebih dispesialkan lagi oleh agama dan lebih diutamakan lagi orang-orang yang memang punya hubungan yang lebih baik, lebih dekat dengan kita. Tidak ada yang paling dekat hubungan dengan kita kecuali ibu. Kemudian ayah, kemudian saudara kita, kemudian yang seterusnya. Nah, di sini menunjukkan kepada kita betapa agungnya menjaga dan menyambung hubungan silaturahmi.
terutama kepada orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan kita di dalam bab itu. Kepada ibu, kepada ayah. Kalau kepada ibu dan ayah mungkin semua kita sudah sering mendengarkan. Ya kan, kita sudah berbakti kepada ibu, ibumu. Diulang-ulang oleh Rasul. Yang keempat baru summa abuk, kemudian berbakti kepada bapak engkau. Ini mungkin sudah maklum dan sudah sering kita dengarkan. Kemudian setelah ayah ibu ikhwani, agama menyarankan kepada orang-orang punya hubungan yang paling dekat lagi dengan kita. Nah, tentu dalam bab ini adalah saudara kita. Saudara kan juga bermacam-macam ya. Dan yang paling tinggi adalah saudara seayah dan seibu. Karena kita juga punya, terkadang sebagian kita juga punya saudara seayah saja, lain ibu. Atau saudara seibu saja, lain ayah. Kan ada ya. Nah, yang paling tinggi kedudukannya dan yang paling dekat hubungannya dengan kita di jalur saudara, tentu saudara yang seayah dan seibu. Kalau kita gariskan kepada sisi usia, tentu ke kakak lebih dekat atau lebih utama kepada dibandingkan ke adik misalkan. Artinya kita berbuat baik, perhatian dan menghormati kakak kita tentu lebih utama dibandingkan adik kita. Dan yang semacamnya. Taib. Di samping bab ini menjelaskan kepada kita betapa utamanya menyambung silaturahmi, dan bab ini juga menjelaskan kepada kita bahwa semakin dekat hubungan kita, maka semakin tinggi nilai hubungan baik kita dengannya. Secara realita ya ikhwani, kita memang tidak selalu bisa berbuat maksimal dalam segala hal. Termasuk juga di dalam bab menjaga hubungan baik, menjalin hubungan baik, memberikan perhatian yang baik kepada saudara-saudara kita. Tidak selamanya dan tidak semua orang yang bisa memberikan apa yang dia punya untuk saudaranya secara merata untuk semuanya. Tidak. Akan tetapi ada di antara kita yang terkadang harus memilih, terkadang harus mendahulukan. Ada begitu ya. Karena keterbatasan yang kita punya. Nah, maka oleh karena itu agama telah memberikan kita panduan. Kalau seandainya kita harus memilih, ada skala prioritas yang harus kita berikan atau yang kita lakukan dalam hal yang seperti ini, maka hendaklah kita memperhatikan siapa yang paling dekat hubungannya dengan kita dari bab rahim. Utamakan itu. Yang paling tinggi adalah orang tua. Setelah orang tua baru saudara kita. Nah, dan oleh agama agar kita betul-betul perhatian kepada masalah hubungan rahim ini, ada sejumlah hal atau ibadah, ketaatan, kebaikan dalam agama yang Allah Ta'ala berikan tambahan fadilah dan keutamaan balasan dikarenakan ada hubungan rahim yang ada di situ. Contoh misalkan di dalam bab sedekah. Sedekah adalah amal saleh. Adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang diberikan kepada keluarga yang punya hubungan rahim itu lebih utama. Itu lebih utama. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara faedah dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan mungkin pertanyaan kita akan buka pada kesempatan yang akan datang saja insyaallah taala. Wassallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz telah memberikan penjelasan dari pembahasan kita kali ini. Semoga menambah hasanah ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang dapat kita terapkan dalam lingkungan keluarga kita terutama dan lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, sesuai dengan yang disampaikan Ustaz tadi untuk sesi tanya jawab kita tiadakan terlebih dahulu untuk hari ini, dan mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita diberikan kemudahan untuk sesi tanya jawab insyaallah taala. Dengan begitu ikhwatal Islam, kita akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal dan hafizallahu taala dan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya di pekan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.